Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan sedikit membahas tentang definisi risiko berdasarkan ISO 31000-2018. Definisi risiko yaitu efek ketidakpastian terhadap sasaran atau ketidakpastian yang berdampak atau berefek pada sasaran. Catatan 1, efeknya adalah penyimpangan atau deviasi dari sasaran yang diharapkan, dapat berupa efek positif, negatif, atau keduanya, dan dapat mengatasi, menciptakan, atau menghasilkan peluang dan ancaman. Catatan kedua, sasaran dapat memiliki aspek dan kategori yang berbeda dan dapat diterapkan pada tingkat yang berbeda. Dan selanjutnya yaitu catatan yang ketiga, risiko biasanya dinyatakan dalam sumber risiko, peristiwa potensial atau peristiwa yang dapat terjadi, konsekuensinya dan kemungkinannya. Prinsip-prinsip manajemen risiko. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk menciptakan dan melindungi nilai. Tujuan manajemen risiko meningkatkan kinerja, mendorong inovasi dan mendukung pencapaian sasaran. Prinsip yang digambarkan pada gambar kedua memberikan panduan terhadap karakteristik manajemen risiko yang efektif dan efisien, komunikasikan nilainya serta menjelaskan maksud apa tujuannya. Prinsip adalah pondasi pengolahan risiko dan sebaiknya dipertimbangkan saat menyiapkan kerangka kerja dan proses manajemen risiko. Prinsip ini sebaiknya memungkinkan organisasi untuk mengelola efek ketidakpastian terhadap sasarannya. Yang kemudian sebelah kanan adalah suatu gambar bagan yang menunjukkan prinsip-prinsip manajemen risiko, yaitu tujuan utama adalah penciptaan dan pelindungan nilai. Yang kemudian prinsip-prinsipnya yaitu terintegrasi, terstruktur dan komprehensif, disesuaikan, inklusif, dinamis, informasi yang terbaik tersedia, faktor manusia dan budaya, perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang bagan ini, yaitu satu atau A, terintegrasi. Manajemen risiko adalah bagian integral dari semua aktivitas organisasi. Selanjutnya yaitu terstruktur dan komprehensif. Pendekatan terstruktur dan komprehensif terhadap manajemen risiko berkontribusi terhadap hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan. Yang kemudian disesuaikan. Kerangka kerja dan proses manajemen risiko disesuaikan dan proporsional dengan konteks eksternal dan internal organisasi yang berkaitan dengan sasarannya. Yang inklusif, yaitu keterlibatan yang sesuai dan tepat waktu dari pemangku kepentingan, memungkinkan pengetahuan, pandangan, dan persepsi mereka untuk menjadi bahan pertimbangan. Hasil dari proses ini menghasilkan peningkatan kesadaran dan manajemen risiko terinformasi. Selanjutnya yaitu yang E, dinamis. Risiko dapat muncul, berubah atau hilang seiring perubahan konteks eksternal dan internal organisasi. Yang F, informasi terbaik yang tersedia. Masukan manajemen risiko didasarkan atas informasi historis yang terkini dan juga harapan ke depan. Yang G yaitu faktor manusia dan budaya, yaitu perilaku dan budaya manusia secara signifikan mempengaruhi semua aspek manajemen risiko pada setiap tingkatan dan tahap. Dan yang terakhir yaitu perbaikan berkelanjutan. Manajemen risiko diperbaiki secara berkelanjutan terus menerus berdasarkan pembelajaran. Demikian adalah prinsip-prinsip manajemen risiko. Selanjutnya kita akan menuju ke kerangka kerja manajemen risiko. Secara umum, kerangka kerja manajemen risiko adalah untuk membantu dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke seluruh aktivitas dan fungsi organisasi. Yang bagiannya adalah di sebelah kanan, yaitu kepemimpinan dan komitmen,
Kerangkanya integrasi, desain, implementasi, evaluasi, dan perbaikan. Selanjutnya akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kepemimpinan dan komitmen, yaitu manajemen puncak dan badan pengawas. Jika memungkinkan, sebaiknya memastikan manajemen resiko terintegrasi pada semua aktivitas organisasi dan sebaiknya menunjukkan kepemimpinan dan komitmen dengan menyesuaikan dan mengimplementasikan semua komponen kerangka kerja, menerbitkan pernyataan atau kebijakan yang menetapkan pendekatan rencana atau arah tindakan manajemen risiko, memastikan sumber daya yang diperlukan dialokasikan untuk pengelolaan risiko, menetapkan kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas pada tingkat yang diperlukan di dalam organisasi. Yang kedua yaitu integrasi. Integrasi manajemen risiko tergantung pada pemahaman terhadap struktur dan konteks organisasi. Struktur berbeda bergantung pada tujuan, sasaran, dan kompleksitas organisasi. Risiko dikelola di semua bagian struktur organisasi. Tiap orang di organisasi bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko. Yang ketiga yaitu desain. Desain ini ada beberapa, yaitu yang pertama pemahaman organisasi dan konteksnya. Pemeriksaan konteks eksternal organisasi dapat termasuk tetapi tidak terbatas kepada faktor sosial, budaya, politik, hukum, regulasi, keuangan, teknologi, ekonomi, dan lingkungan yang baik. Internasional, nasional, regional maupun lokal. Penggerak dan tren utama yang mempengaruhi sasaran organisasi juga berhubungan persepsi, nilai kebutuhan, dan harapan pemangku kepentingan eksternal. Selanjutnya yaitu pemahaman organisasi dan konteksnya, hubungan dan komitmen kontraktual, kompleksitas, dan dependensi jaringan. Desain yang kedua yaitu penegasan komitmen manajemen risiko. Manajemen puncak dan pengawas jika memungkinkan sebaiknya menunjukkan dan menegaskan komitmen berkelanjutan terhadap manajemen risiko melalui kebijakan, pernyataan, atau bentuk lain secara jelas, menyampaikan sasaran dan komitmen organisasi terhadap manajemen risiko. Komitmen sebaiknya termasuk tetapi tidak terbatas kepada tujuan pengelolaan risiko organisasi, penguatan kebutuhan untuk mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam seluruh budaya atau organisasi, kepentingan dalam integrasi manajemen risiko ke dalam aktivitas bisnis inti dan pengambilan keputusan, kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas, penyediaan sumber daya yang diperlukan secara penanganan konflik kepentingan, pengukuran dan pelaporan dalam indikator kinerja organisasi, dan yang terakhir yaitu tinjauan peningkatan. Desain yang ketiga yaitu penetapan peran, kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas organisasional. Manajemen puncak dan badan pengawas sesuai penerapan sebaiknya memastikan bahwa kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas untuk peran yang relevan dalam manajemen risiko telah ditetapkan dan dikomunikasikan pada semua tingkat organisasi, serta baiknya menekankan bahwa manajemen risiko adalah tanggung jawab inti, mengidentifikasikan individu yang memiliki akuntabilitas dan kewenangan untuk mengelola risiko. Desain yang keempat yaitu adalah alokasi sumber daya. Kemudian desain yang kelima yaitu penyiapan komunikasi dan konsultasi. Dan desain yang kelima yaitu implementasi. Organisasi sebaiknya mengimplementasikan kerangka kerja manajemen risiko dengan mengembangkan rencana yang sesuai, termasuk waktu dan sumber daya, mengidentifikasikan di mana, kapan, bagaimana, dan oleh siapa beragam jenis keputusan di seluruh organisasi. Memodifikasi proses pengambilan keputusan yang sesuai jika diperlukan. Memastikan pengaturan organisasi dalam pengelolaan risiko dipahami dengan jelas dan dipraktekkan. Yang selanjutnya yaitu evaluasi. Untuk mengevaluasi efektivitas kerangka kerja manajemen risiko, organisasi sebaiknya mengukur kinerja kerangka kerja manajemen risiko.
Rencana implementasi indikator perilaku yang diharapkan menentukan apakah kerangka kerja manajemen risiko sesuai untuk mendukung pencapaian sasaran organisasi. Yang kelima yaitu perbaikan. Perbaikan ini mempunyai dua, yaitu yang pertama adaptasi. Organisasi sebaiknya secara berkelanjutan memantau dan mengadaptasi kerangka kerja manajemen risiko untuk mengatasi perubahan eksternal dan internal. Yang kedua perbaikan berkesinambungan. Organisasi sebaiknya secara berkesinambungan meningkatkan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas kerangka kerja manajemen risiko serta bagaimana proses manajemen risiko diintegrasikan. Demikian kerangka kerja manajemen risiko. Selanjutnya kita akan membahas yaitu proses manajemen risiko. Secara umum, proses manajemen risiko itu melibatkan penerapan yang sistematis dari kebijakan, prosedur, dan praktek untuk kegiatan komunikasi, konsultasi, membangun konteks, dan menilai atau memberlakukan, memantau, meninjau ulang, mencatat, dan melaporkan risiko. Proses diilustrasikan dalam gambar di samping, yaitu kalau kita lihat gambar di samping, proses manajemen risiko itu ada lingkup konteks dan kriteria penilaian risiko. Penilaian risiko mempunyai beberapa, yaitu identifikasi risiko, analisa risiko, evaluasi risiko. Yang untuk penunjangnya yaitu komunikasi dan konsultasi, pemantauan dan tinjauan, pencatatan, dan yang terakhir itu yaitu pencatatan dan pelaporan. Ini akan kita jelaskan secara singkat, yaitu satu, komunikasi dan konsultasi bersasaran untuk menyatukan bidang keahlian yang berbeda untuk setiap tahap proses manajemen risiko, memastikan, menyediakan informasi, membangun keterlibatan dan rasa memiliki di antara pihak yang terdampak oleh risiko. Lingkup, konteks, dan kriteria. Sasaran dari penetapan lingkup dan konteks dan kriteria adalah merancang proses manajemen risiko yang khusus dengan kebutuhan. Untuk lingkup dan konteks itu di bawahnya itu sesuai dengan bagan, yaitu ada penentuan lingkup, terus kemudian ada konteks eksternal dan internal, terus menentukan kriteria risiko. Itu yang tergabung dalam proses manajemen risiko. Kemudian penilaian risiko. Penilaian risiko itu yang pertama yaitu identifikasi risiko, yang penjelasannya ada di bawah. Terus kemudian analisa risiko, evaluasi risiko, perlakuan risiko. Untuk perlakuan risiko itu juga ada beberapa, kalau dilihat dari gambar di sini itu. Nah, yang kelima itu ada opsi perlakuan risiko, penyiapan dan penerapan rancangan perlakuan risiko, terus kemudian pemantauan dan tinjauan, dan yang terakhir itu pencatatan dan pelaporan. Ini adalah proses finalnya, yaitu pencatatan dan pelaporan. Proses dan hasil keluaran yang manajemen risiko sebaiknya didokumentasikan dan dilaporkan melalui mekanisme yang sesuai. Pencatatan dan pelaporan bertujuan untuk mengomunikasikan aktivitas manajemen risiko dan hasil keluaran dari manajemen risiko ke seluruh organisasi, memberikan informasi untuk pengambilan keputusan, meningkatkan aktivitas manajemen risiko, membantu interaksi dengan pemangku kepentingan termasuk pihak yang memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas untuk aktivitas manajemen risiko. Keputusan berkaitan dengan pembuatan retensi, kemudian
Kemudian faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pelaporan mencakup tetapi tidak terbatas pada berbagai perbedaan pemangku kepentingan yang berbeda serta kebutuhan dan persyaratan informasi yang mereka khusus. Biaya, frekuensi, ketepatan waktu pelaporan, metode pelaporan, relevansi informasi terhadap sasaran dan pengambilan keputusan organisasi. Demikian pembahasan kita kali ini, sedikit tentang definisi manajemen resiko berdasarkan ISO 31000 2018.